Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tirsa Noya. Seperti yang teman-teman sudah lihat pada judul, hari ini kita akan membahas tentang materi statistika, lebih khususnya yaitu ukuran letak data untuk data tunggal. Sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu saya akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Untuk kompetensi dasar 3.2, menganalisis dan menentukan ukuran letak data tunggal, dan kompetensi dasar 4.2, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pengukuran letak data tunggal. Serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dapat menentukan kuartil data tunggal, yang kedua, dapat menentukan desil data tunggal, dan yang ketiga, dapat menentukan persentil data tunggal. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ukuran letak data tunggal. Apa sih ukuran letak data tunggal itu? Ukuran letak data tunggal merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran letak data tunggal antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Dalam menentukan ketiganya, data harus kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil ke data yang lebih besar. Ukuran letak data tunggal yang akan kita bahas pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Rumus untuk mencari kuartil yaitu letak QI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4, di mana QI merupakan kuartil ke I dan N merupakan banyaknya data. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya yaitu tentukan Q3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, 4, 8, 3, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 6, dan 9. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, yaitu dari 2 sampai ke data yang terakhir yaitu 10. Kemudian kita tentukan banyaknya data dari data yang diketahui yaitu 17 data. Setelah itu, untuk mencari nilai Q3, maka terlebih dahulu kita mencari nilai dari letak Q3 sesuai rumus yang telah saya sampaikan tadi, yaitu QI sama dengan I dikali N tambah 1/4. I kita ganti dengan 3 dan N dengan 17, sehingga didapat letak Q3 sama dengan 3 dikali 17 tambah 1/4 sama dengan 3 kali 18/4 sama dengan 54/4 sama dengan 13,5. Setelah itu, kita mencari nilai Q3 sesuai nilai letak Q3 yang sudah kita peroleh. Maka rumus yang kita gunakan adalah Q3 sama dengan X13 atau data ke-13 ditambah 0,5 dikali X14 atau data ke-14 kurang X13 atau data ke-13. Data ke-13 dan data ke-14 pada data terurut adalah 8 dan 8, sehingga kita peroleh 8 tambah 0,5 dikali 8 kurang 8 sama dengan 8 ditambah 0,5 dikali 0 sama dengan 8 tambah 0 sama dengan 8. Jadi nilai dari kuartil atas atau Q3 dari data tersebut adalah 8. Selanjutnya yang kedua yaitu desil.
Desil merupakan nilai membagi suatu data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil biasanya dilambangkan dengan huruf D. Jenis desil ada 9 yaitu D1, D2, D3 sampai D9. Rumus untuk mencari nilai desil yaitu letak DI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10, di mana DI merupakan desil ke I dan N merupakan banyaknya data. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soalnya, yaitu tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Seperti pada kuartil, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita urutkan dulu datanya dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Selanjutnya kita menentukan banyaknya data, yaitu 16 data. Setelah itu untuk mencari nilai desil ke-8, terlebih dahulu kita mencari nilai letak desil ke-8 sesuai rumus yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. I kita ganti dengan 8 karena kita akan mencari desil ke-8, dan N kita ganti dengan 16 sesuai banyaknya data yang telah kita ketahui. Maka kita dapat desil 8 sama dengan 8 dikali 16 tambah 1 per 10 sama dengan 8 dikali 17 per 10 sama dengan 136 per 10 sama dengan 13,6. Dari nilai letak desil 8 yang telah kita peroleh, maka selanjutnya kita akan mencari nilai desil 8 dengan rumus X13 atau data ke-13 ditambah 0,6 dikali X14 atau data ke-14 kurang X13 atau data ke-13. Data ke-13 dan data ke-14 dari data terurut adalah 9 dan 8. Sehingga kita peroleh 8 ditambah 0,6 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8 ditambah 0,6 dikali 1 sama dengan 8 tambah 0,6 sama dengan 8,6. Jadi nilai dari desil ke-8 dari data tersebut adalah 8,6. Nah, yang terakhir yaitu presentil. Presentil merupakan nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Presentil biasanya dilambangkan dengan huruf P. Jenis presentil ada 99 yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Rumus untuk mencari presentil yaitu letak P1 sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Di mana PI merupakan presentil ke I dan N merupakan banyaknya data. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan presentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, dan 5. Untuk menyelesaikan soal ini, sama seperti kuartil dan desil, kita perlu mengurutkan data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian kita tentukan banyaknya data dari data tersebut, yaitu 15 data. Selanjutnya, kita tentukan nilai letak P65 untuk mencari nilai P65. Sesuai dengan rumus letak PI, yaitu I dikali N tambah 1 per 100. I kita gantikan dengan 65 dan N kita gantikan dengan 15, sehingga didapat P65 sama dengan 65 dikali 15 tambah 1 per 100 sama dengan 65 dikali 16 per 100 sama dengan 1040 per 100 sama dengan 10,4. Dari nilai letak P65, selanjutnya kita dapat menentukan nilai P65 dengan rumus P65 sama dengan X10 atau data ke-10 ditambah 0,4 dikali X11 atau data ke-11 kurang X10 atau data ke-10. Data ke-10 dan data ke-11 adalah 7 dan 8, sehingga diperoleh 7 tambah 0,4
dikali 8 kurang 7 sama dengan 7 tambah 0,4 dikali 1 sama dengan 7 tambah 0,4 sama dengan 7,4. Jadi presentil ke-65 dari data tersebut adalah 7,4. Nah teman-teman, itu dia materi statistik tentang ukuran letak data untuk data tunggal. Mudah bukan dalam mempelajarinya? Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi statistik tentang ukuran letak data untuk data tunggal. Sekian dari video saya kali ini, terima kasih.